Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wat taqwa, walhamdulillahilladzi nahana 'anit tafarruqi wattiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu sabilal huda. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perdalam kesadaran kita akan begitu banyak kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah masih menggerakkan hati kita, melonggarkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu ini, majelis Qur'ani ini, majelis imani ini, yang mudah-mudahan ini adalah majelis sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nu'minu sa'ah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan keimanan kita, keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yaumul akhir, mengingatkan kita akan komitmen dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun hanya beberapa saat saja. Pekan yang lalu kita telah membahas surah Yasin ayat yang ke 63 ya sampai pada 64. Kita sudah jelaskan tentang bagaimana setan menggoda manusia, menyesatkan manusia. Kemudian kita jelaskan tentang Jahannam, dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang kafir, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Takfurun di sini ada yang mengartikan takfuruna annar, masuklah kepadanya, ke Jahannam pada hari ini, sebagaimana ya disebabkan oleh apa yang kalian ingkari. Ingkari di sini ada yang mengartikannya kepada pengingkaran kepada Jahannam, ada juga yang menafsirkannya adalah keingkaran atau kekufuran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan menjelaskan beberapa ayat yang maknanya berkaitan
pembahasannya berkaitan, yaitu dari ayat 65 sampai ayat 67. 3 ayat insyaallah, mudah-mudahan waktunya cukup. Silakan Mas Mal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menutup atas mulut-mulut mereka atau lisan-lisan mereka. Al-yauma, hari ini, atau bisa juga diartikan hari tersebut, nakhtimu, kami menutup, ala, atas, afwahihim, mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka, wa tukallimuna, dan berkata kepada kami, bercakap kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi, arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima, dengan apa, kanu yaksibun, mereka telah lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Ayat ini dahsyat sekali. Bagaimana menggambarkan betapa mengkhawatirkannya kondisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat hisab, saat amalan manusia dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang mungkin jauh dari Islam atau belum
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat ini apa? Sangat tersentuh hatinya. Terketuk hatinya untuk kemudian berhijrah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sa'di bi an naj'aluha khursa, yaitu dengan hari itu kami menjadikannya tidak bisa berbicara, lisan itu. Fala yatakallamun, maka manusia ketika itu tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa berkata-kata. Fala yaqdiruna ala inkari ma amilu, maka mereka tidak bisa mengingkari atas apa yang mereka lakukan. Ala ingkari ma'amiluhu minal kufri wa takdim, mengingkari atas apa yang mereka lakukan dari bentuk-bentuk kekufuran dan pendustaan atas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan, ya, yuqalu lirrajuli yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada seseorang pada hari kiamat, amil takada wa kada, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, engkau telah melakukan ini dan ini. Fayaqul ma amiltu, manusia tadi menjawab, aku enggak melakukannya. Jadi ternyata nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala itu manusia masih bisa apa? Membela diri. Bahkan masih bisa beralasan. Bahkan masih bisa bohong. Ya, ini tabiat manusia ternyata. Sudah di hadapan Allah, sudah tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, mengerti, mencatat, merekam semua perbuatan manusia, masih saja bohong. Ma amil tuh, kata dia, aku nggak melakukannya. Fayuftamu ala faih, maka kemudian ditutuplah mulutnya tadi, dibungkamlah mulutnya tadi, wayantiku jawarihuhu watantiku jawarihuhu, maka kemudian anggota badan yang lain bisa berbicara dan bersaksi. Maka kemudian apa? Ketika mendengarkan apa yang disaksikan oleh tubuh-tubuhnya, anggota badan yang lain selain apa? Lisan, barulah dia tidak bisa membantah lagi. Ini adalah apa yang disebutkan dan dinukil oleh Imam At-Tabari dari berbagai riwayat yang ada. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, menjelaskan kepada kita akan dahsyatnya yaumul akhir. Lisan kita mungkin bisa menyangkal. Ketika ditanya amil takada wa kada, engkau telah melakukan ini dan itu pada jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, engkau telah mencuri uang rakyat,
korupsi misalnya. Lisannya nanti menjawab, oh enggak, saya enggak melakukannya, beralasan. Tapi nanti kemudian Allah bungkam lisannya, Allah tutup mulutnya, dan bersaksilah apa? Wa tukallimuna aydihim. Tangannya yang mengambil uang tadi, menerima suap, nanti yang akan bersaksi. Engkau pada bulan sekian dalam kegelapan malam, dalam kesendirianmu di kamar, engkau membuka HP-mu, melihat ini itu hal-hal yang dibenci, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, ma'amil tuh, aku nggak melakukannya. Maka mulutnya dibungkam, lisannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya yang menggerakkan apa? Yang membuka, yang menggerakkan kursor, ya. Yang memencet tombol ini itu, yang kemudian setelah melihatnya apa? Masuk ke histori, di delete, dibersihin biar nggak ketahuan sama istri ya. Ini kalau yang sudah punya pasangan. Kalau yang masih sekolah-sekolah ini apa? Biar nggak ketahuan sama orang tua. Ya. Bisa saja nanti manusia menjawab, enggak, ma'amil tuh, aku enggak melakukannya. Ya. Dan bisa saja orang di sekitar kita, istri kita, suami kita, orang tua kita enggak tahu karena sudah di-delete, sudah dihapus di histori. Tapi nanti tangan yang melakukannya akan bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kalau yang ngomong cuma satu pihak, tangan saja mungkin masih bisa dibantah sama mulut, walaupun mulutnya tadi sudah ditutup. Tapi ini ditambah lagi, wa tashhadu arjuluhum, kakinya juga bersaksi dan nggak bisa mengelak lagi. Imam At-Tabari menukil beberapa riwayat, ada yang menyebutkan secara spesifik, ya, arjuluhum di sini, kaki di sini, yang pertama kali akan bersaksi adalah apa? Al-fakhid al-yumna, yaitu apa? Paha yang sebelah kanan. Ada juga yang berpendapat, yang bersaksi yang dimaksud kaki di sini adalah paha yang sebelah kiri. Wallahu alam, kenapa paha? Kenapa bukan dengkul atau apa, tumit? Ini pasti ada hikmahnya. Apakah mungkin yang lebih sering bermaksiat itu adalah bagian pahanya? Atau mungkin juga, ya, orang kalau dia apa, nggak punya mata kaki atau nggak punya kaki di bawah lutut, itu masih bisa bergerak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau apa, nggak punya paha, ya sulit untuk melakukan kemaksiatan, bergerak ke tempat-tempat maksiat. Wallahu alam, di situ pasti ada hikmah. Tapi ini adalah riwayat yang disebutkan oleh, dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin
ayat yang harus kita renungkan bersama. Saat kita hendak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Ada yang mengartikan bahwasanya penyebutan sebagian dari anggota tubuh ini hanya sebagai simbol. Ya, artinya nanti semua anggota tubuh itu bisa berbicara dan bersaksi. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tetapi semua anggota tubuh ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Maka ayat ini menjadi tadzkirah bagi kita semua. Setiap kita ingin melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ayat ini, bahwasanya tangan nanti akan berbicara. Saat kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikunjungi, sadarilah bahwasanya kaki ini nanti akan bersaksi. Saat kita melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwasanya nanti mata ini akan bersaksi. Saat kita memukul orang lain, memukul anak-anak kita karena emosi, mungkin anak-anak kita sudah memaafkan, tapi ingat, tangan yang melakukan kedzaliman ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Tadzkirah, semuanya akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Bahkan ketika itu adalah tubuh kita sendiri, ketika itu adalah bagian dari badan kita sendiri yang itu merupakan milik kita. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita menyangkalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, wa dan lau seandainya, nasya'u kami berkehendak, latamasna maka sungguh kami hapus atau kami hilangkan, ala a'yunihim atas mata-mata mereka, fastabaku maka kemudian mereka berlomba-lomba untuk menuju as-sirata, sirat, fa anna yubsirun maka tidak mungkin mereka bisa melihat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ayat ini para mufassir berbeda pendapat. Ya, ayat yang ke-66 ini sama ayat yang ke-67. Ada yang berpendapat ini masih rentetan dari kegentingan, kedahsyatan yaumul akhir. Jadi masih nyambung dengan ayat yang tadi kita bahas. Jadi ayat ini terjadi di akhirat. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, ya, seandainya kami berkehendak maka kami akan menghilangkan atau menghapus penglihatan mereka, ya. Jadi kalau menurut As-Sa'di misalnya, beliau termasuk yang berpendapat, ya, ini adalah terjadi di akhirat, bagian dari adab atau bagian dari penghinaan kepada orang-orang yang ingkar. Ya, seandainya kami berkehendak maka kami akan membuat mata mereka
buta. Ya. Jadi dihilangkan tidak bisa melihat. Fastabakus sirata, ya, karena tiba-tiba matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kegelapan penglihatan itu mereka berusaha berlari, berlomba-lomba menuju as-sirata. As-sirat di sini ada yang mengartikannya at-thariq, yaitu melangkah ke jalan. Ada juga as-sirat di sini ada yang mengartikannya adalah jembatan menuju jannah, yaitu as-sirat sebagaimana kita pahami. Tapi di sini tidak ada yang berpertentangan karena as-sirat itu adalah at-thariq ilal jannah. Karena sirat itu adalah jalan menuju surga. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bagi yang berpendapat ini adalah masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu terjadi di akhirat. Jadi setelah persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ketika lisan itu mengingkari apa yang telah dia perbuat, tapi kemudian lisan itu dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksilah tangan-tangan, ya, berkatalah tangan-tangan dan bersaksilah kaki-kaki. Setelah itu ketika sudah terungkap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, Allah Subhanahu wa taala apa? Menutup mata-mata, menghilangkan penglihatan-penglihatan, hingga kemudian panik dan mereka segera mencari jalan, ya, berlari, berlomba-lomba menuju at-thariq ilal jannah, jalan menuju ke surga. Maka kemudian dikatakan di sini fa anna yubsirun, ya, bagaimana bisa mereka melihat? Melihat apa? At-thariq ilal jannah, orang sudah dihilangkan penglihatan mereka. Yang terjadi apa? Ya, nabrak-nabrak. Yang terjadi apa? Berjatuhan ke neraka. Bisa dipahami ya pendapat ini? Ya. Jadi kita bayangkan, ya, manusia ini nanti disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Setelah kemudian apa? Jelas semuanya, apakah ahlul jannah ataukah ahlun nar. Yang ahlun nar ini dihilangkan penglihatannya, tapi di depannya dia sudah melihat ada as-sirat. Di seberang sana ada jannah, ada surga. Setelah dihilangkan ini, wah, meraba-raba mencari jalan tadi, namanya penglihatannya sudah hilang, maka yang terjadi adalah tersesat. Maka yang terjadi adalah apa? Nabrak-nabrak dan berjatuhan akhirnya ke di bawahnya, yaitu an-nar. Ya, fa anna yubsirun. Ini menurut pendapat yang pertama, bahwasanya ini terjadi di akhirat. Ada juga sebagian mufassir yang berpendapat, ini juga dinukil oleh Imam At-Tabari, ya, yang dimaksud dengan walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, ini adalah di dunia, ya. Jika kami berkehendak maka kami akan menghapus atau menghilangkan, ya, penglihatan mereka, yaitu penglihatan mereka di dunia, mereka menjadi buta. Tapi yang dimaksud buta di sini adalah buta dari hidayah, terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fastabaqus sirata, maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah butakan mata mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka hendak
menuju kepada siratal mustaqim, jalan petunjuk, jalan yang lurus, maka mereka tidak bisa menyaksikannya. Ini makna yang kedua, dan benar juga sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah marah, sudah murka, ya, dan memutuskan untuk manusia ini ditutup hatinya, ditutup matanya dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka menempuh jalan kehidupan, yang terjadi adalah kesesatan demi kesesatan. Ini adalah makna yang kedua. Kemudian ayat berikutnya, walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim, ya. Dan jika kami berkehendak, maka kami akan mengubah ala makanatihim, atas tempat tinggal mereka, famastata'u mudiyan wala yarji'un, maka mereka tidak bisa berjalan ke depan. Famastata'u, ma di sini adalah nafyin, istata'u mereka tidak bisa, mudiyan, mudiyan itu adalah yang al-masyu ilal amam, ya, bagaimana berjalan ke depan. Wala yarji'un, dan juga berjalan ke belakang. Nah, ini juga sama, ya. Ibnu Jarir at-Tabari menukil dua pendapat sama dengan ayat sebelumnya. Pendapat pertama adalah ini terjadi di akhirat, ya. Kalau menurut pendapat pertama berarti walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un, maknanya adalah jika kami berkehendak, maka ya kami hilangkan, adhabna harokatahum, ya, kami hilangkan kemampuan mereka untuk bergerak. Fala yataharrakun, maka kemudian mereka nggak bisa bergerak, jadi dipaku, ya, dipaku posisinya. Famastata'u mudiyya wala yarji'un, karena posisinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya mereka nggak bisa ke depan dan nggak bisa ke belakang. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba, tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba sampai ia ditanya 4 perkara. An umrihi fima ablah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima afnah, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah, dan juga tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa ia infakkan. Wa an ilmihi, dan tentang ilmu yang telah diperolehnya, madza amila bih, ya, mana yang telah diamalkan atau tidak. Ini lantazula qadama 'abdin, benar-benar tidak bisa bergerak, nggak bisa maju. Famastata'u mudiyan, mudiyan itu adalah, ya, maju ke depan, wala yarji'un, dan tidak bisa ke belakang. Ini adalah makna pendapat yang pertama. Kemudian juga ada yang berpendapat ini adalah di dunia, ya. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim,
jika kami berkehendak, ya, lamasahnahum, maknanya adalah la ahlaknahum, kami menghancurkan mereka, ala makanatihim, makanah di sini adalah maksudnya masakinihim, yaitu tempat-tempat tinggal mereka, berada di atas kekufuran mereka, di tempat-tempat tinggal mereka. Famastata'u mudiyya wala yarji'un. Kalau sudah seperti itu, Allah menghancurkan mereka, maka mereka tidak bisa berjalan ke masa yang akan datang, artinya melanjutkan kehidupan mereka atau berpindah ke tempat yang lain, wala yarji'un, dan tidak bisa kembali ke masa yang lalu, ya, untuk kemudian meralat apa yang sedang mereka hadapi. Ini dua pendapat insyaallah bisa dipahami ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pendapat yang pertama adalah ini terjadi di akhirat. Kejadian ini, dua ayat ini. Pendapat yang kedua ini terjadi di dunia. Ya, insyaallah dua-duanya makul, ya, dua-duanya logis, bahwasanya memang, ya, secara makna dua-duanya sahih insyaallah, ya, baik itu terjadi di dunia ataupun di akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, pembahasan terkait dengan ayat ini. Nanti pada ayat 68 dan ayat-ayat berikutnya sudah ganti tema, ya, sudah ganti maudhu', jadi mungkin kita akhirkan pada pekan depan. Intinya ayat-ayat ini memberi tadkirah kepada kita, ya, bahwasanya yaumul akhir, hari akhir itu berat sekali, dan masa-masa kita di dunia ini adalah masa-masa kita untuk bersiap menghadapi hari-hari tersebut. Masa untuk tazawwud, ya, tazawwud wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kita disuruh berbekal, dan sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari akhirat itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa masuk surga tanpa hisab. Di padang mahsyar saat orang-orang kepanasan, ya, yaumala dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang mendapatkannya. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan di saat mizan, di saat ditimbang amalan kita, kita mendapatkan amalan hasanah kita, amalan kebaikan kita lebih berat daripada amalan keburukan kita. Amin. Mudah-mudahan ketika dibagikan catatan amal, ya, kita mendapatkannya dari sebelah kanan kita, yang menunjukkan bahwasanya catatan kebaikan kita lebih banyak, dan bukan dari sebelah kiri kita, yang itu pertanda bahwasanya catatan amal kita buruk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di saat kita terpaku, tidak bisa bergerak ke depan atau belakang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah dengan baik. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian tangan kita, kaki kita, organ-organ tubuh kita yang lain, panca indera kita yang lain mendebat atau menyanggah apa yang dilakukan oleh, apa yang dikatakan oleh lisan kita, dan menjadi saksi atas kita. Ini jangan sampai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk
orang-orang yang dibutakan matanya, hingga ketika melewati sirat, ya, at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, harus dengan meraba-raba, harus dengan merayap, kemudian tertatih-tertatih dan jatuh, ya, di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian kita termasuk orang yang dijaga penglihatan kita, agar kita bisa melewati as-sirat tadi dengan mudah, dengan lancar, dan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita janjikan. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah, tadhkirah bagi kita semua, persiapan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala harus terus-menerus kita kuatkan, harus terus-menerus kita tambah, harus terus-menerus kita tingkatkan. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberi peringatan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.